Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Al-Fakih dari manajemen kelas malam. Di sini saya ingin membahas tentang artikel yang saya tulis tentang strategi Barcelona menghadapi kebangkrutan dan membangun kembali masa depan. Nah, FC Barcelona itu klub sepak bola yang terkenal di seluruh dunia yang sedang menghadapi tantangan finansial yang sangat serius pada tahun 2020 dengan utang yang melambung dan dampak pandemi COVID-19 yang semakin parah. Jadi di tahun itu klub itu sedang berada di tepi kebangkrutan dengan kondisi keuangan Barcelona mulai bermasalah dengan kondisi keuangan Barcelona yang sudah bermasalah pada musim 2014 sampai 2015 ketika klub membeli banyak pemain mahal, utang yang membengkak dan salah pengelola keuangan juga yang merupakan faktor yang bikin Barcelona mengalami dampak tersebut. Seperti yang dikatakan mantan penasehat keuangan Barcelona, Marc Sirera, utang Barcelona saat ini diperkirakan mencapai 3 miliar euro atau sekitar 52,5 triliun dengan bunga utang dan kewajiban pembayaran utang jangka pendek, membuat kas Barcelona sangat terbebani untuk musim depan. Krisis keuangan yang dialami Barcelona terutama disebabkan oleh kehilangan pendapatan yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Klub diperkirakan kehilangan sekitar 300 juta euro akibat penutupan stadion dan pembatalan pertandingan selama tahun 2020. Selain itu, pengeluaran yang tinggi untuk gaji pemain juga berkontribusi pada krisis ini. Meskipun Barca tidak pernah secara resmi menyatakan bangkrut, bahkan pada puncak kesulitan keuangan mereka, mantan kepala eksekutif Ferran menyatakan bahwa klub bisa saja dibubarkan jika itu adalah perusahaan terbatas publik. Karena krisis yang dialami Barcelona, presiden sebelumnya Josep Maria Bartomeu telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, Barcelona mencari presiden baru melalui pemilihan suara dan Joan Laporta terpilih sebagai presiden baru setelah memenangkan pemilihan klub pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat dengan memperoleh suara lebih besar 50% seperti yang dilaporkan oleh jurnal BBC tahun 2021. Untuk mengatasi krisis yang dialami Barcelona, Presiden baru Joan Laporta menerapkan berbagai langkah restrukturisasi. Salah satu langkah kunci adalah negosiasi ulang kontrak dengan pemain, di mana banyak pemain setuju untuk memotong gaji atau menunda pembayaran. Langkah ini penting untuk mengurangi beban keuangan jangka pendek seperti yang dijelaskan oleh Rafa Yuste di tahun 2023. Selain itu, Barcelona juga melakukan penjualan beberapa pemain kunci dan aset seperti hak siar televisi untuk mendapatkan dana segar. Penjualan ini membantu klub menghasilkan keuangan dan mengurangi utang. Dalam upaya tersebut, FC Barcelona baru saja mengumpulkan 582 juta euro dengan menjual 25% hak siar Liga Klub selama 25 tahun ke depan. Klub ini berencana mengumpulkan dana lebih besar dengan menjual 49,9% dari Barca Licensing dan merchandising yang menangani retail dan pemasaran. Pada dasarnya, Barca menggadaikan masa depan mereka dengan harapan dapat meraup keuntungan jangka pendek yang signifikan dan mengembalikan klub ke posisi sebelumnya. Untuk mengembalikan citra klub, Barcelona beralih dari kebijakan transfer yang mengandalkan pembelian pemain mahal menjadi pengembangan talenta muda dari akademi milik Barcelona sendiri. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi pengeluaran transfer, tetapi juga membantu membangun kembali identitas klub yang dikenal sebagai filosofi permainan baris pengembangan pemain. Menurut presiden klub Joan Laporta di tahun 2019, strategi ini juga menciptakan generasi baru pemain berbakat yang siap bersaing di level tertinggi. Barcelona juga berinovasi dalam mencari pendapatan baru dan klub meluncurkan berbagai inisiasi digital dengan menjangkau penggemar secara luas. Digitalisasi ini mencakup meluncurkan platform streaming dan konten eksklusif yang membantu klub meningkatkan pendapatan dari sumber baru. Sebuah laporan dari Forbes mengungkapkan bahwa langkah-langkah ini menjadi krusial dalam
memperluas basis penggemar dan meningkatkan pendapatan di tengah keterbatasan yang dihadapi. Dalam proses pemulihan ini memiliki pemimpin yang visioner serta strategi yang cerdas dan berpengalaman menjadi aspek penting seperti diulas dalam majalah Tempo 2021. Joan Laporta sebelumnya adalah presiden Barcelona dari 2003 hingga 2010. Periode ini diyakini sebagai masa kesuksesan terbesar dalam sejarah klub asal Katalan tersebut. Jadi menurut saya keberhasilan Barcelona dalam menghindari kebangkrutan menunjukkan bahwa dengan manajemen yang baik dan strategi yang tepat, sebuah klub dapat kembali bangkit kembali menghadapi krisis dan dengan efektif. Kebangkitan Barcelona dari ancaman kebangkrutan itu memberikan pelajaran penting bagi klub-klub lain tentang pentingnya mengelola keuangan yang bijaksana dalam adaptasi tersebut situasi yang berubah. Klub ini berada dalam posisi yang lebih baik untuk membangun masa depan yang stabil dengan fokus pada pengembangan pemain muda dan inovasi dalam pendapatan. Barcelona dapat kembali ke jalur kompetitif baik di tingkat domestik maupun Eropa. Seperti yang dikatakan Joan Laporta, Barcelona saat ini memiliki pendapatan 21% lebih banyak dan pengeluaran 22% lebih sedikit. Jadi maksudnya itu keuntungan itu lebih besar daripada pengeluaran. Dapat disimpulkan dari artikel yang saya sebutkan dari awal, dapat disimpulkan bahwa Barcelona berhasil kembali keluar dari ambang kebangkrutan melalui serangkaian langkah strategi yang melibatkan restrukturisasi keuangan, penjualan aset, pengembangan pemain muda, dan inovasi digital. Proses pemulihan ini mencerminkan pentingnya manajemen yang baik serta ketahanan dalam menghadapi tantangan. Dengan langkah-langkah tersebut, Barcelona kini siap membangun kembali citra dan kekuatan di dunia sepak bola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.